Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 14. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah form, yaitu form kalkulator sederhana. Kemudian nanti juga akan dijelaskan alur pemrogramannya. Kemudian nanti kita akan mengembangkan form login yang sebelumnya kita buat, kemudian masuk ke form admin, dan nanti dari form admin akan masuk ke form kalkulator. Alur pemrogramannya dimulai dari form login, kemudian masuk ke menu admin, dan hasil desain menu admin dari pertemuan sebelumnya nanti dibuatkan link ke form kalkulator tersebut. Dan di form kalkulator tersebut nantinya kode program dibuat, kemudian yang di dalamnya menginputkan dua buah nilai pertama dan nilai kedua. Kemudian dari dua nilai tersebut dapat ditambahkan beberapa tombol, yaitu tombol tambah, kurang, kali, dan bagi, serta terdapat tombol reset untuk mengosongkan teks, serta tombol kembali untuk kembali ke menu adminnya, nanti logout dan kembali lagi ke menu login, dan terdapat tombol keluar untuk mengakhiri program. Untuk lebih jelasnya kita simak video praktek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah project namanya project login, kemudian di dalamnya ada sebuah form, yaitu formulir, kemudian sebuah facecake, kemudian ada sebuah form login, menu admin, menu 1, dan menu 2. Ini form loginnya, kita coba run file. Kita tunggu sampai projectnya jalan. Di sini kita username-nya pada minggu sebelumnya itu Nick, dan ketika di enter dia akan pindah ke passwordnya 12345, dan ketika di enterkan dia akan pindah ke tombol submit, kemudian di enterkan lagi dia akan masuk ke menu admin. Nah, di sini ada menu 1, kembali ke admin, kemudian ini masuk ke menu kedua, kembali ke admin, dan untuk logout nanti kembali lagi ke menu loginnya. Nanti kita di sini kita tambahkan sebuah menu, yaitu kalkulator sederhana. Ketika diklik menu tersebut dia akan terpindah ke form kalkulator sederhana. Nah, kita logout dulu, kita keluar. Baik, kita tambahkan sebuah form. Pada facecake formulir ini kita klik kanan, pilih new, pilih keyframe form. Kita masukkan formnya, yaitu form kalkulator. Finish. Kita tunggu sampai tampilan formnya sudah ada. Nah, ini kita perbesar dulu. Kemudian di sini sudah dibuatkan desainnya supaya lebih cepat ya. Sini menggunakan sebuah panel sebagai dasarnya. Kemudian ini adalah sebuah label, ini sebuah label, sebuah label, ini sebuah label. Kemudian tambahkan sebuah button to
1 2 3 4 5 6, ada 6 buah button. Kemudian di sini ada 3 buah text field yang masing-masing sudah di setting. Kita copy saja panelnya, klik kanan, kita copy, kita pindahkan ke form kalkulator yang sudah kita buat. Ini masih kosong, klik kanan, kita pastikan. Sudah jadi desainnya. Kemudian pada text field yang pertama ini kita setting namanya yaitu nilai 1. Kita perbesar supaya jelas. Terlalu besar. Dan ini nilai 1 namanya, huruf besar semua. Kemudian untuk text field yang kedua kita setting change variable name namanya nilai 2. Dan yang ketiga kita setting change variable name nya yaitu hasil. Kemudian pada button tambah kita change variabelnya tambah. Kemudian change variabelnya kurang. Kemudian yang ini change variabelnya adalah bagi, yang ini adalah kali, kemudian yang ini adalah reset untuk mengosongkan teks ya. Kemudian ini untuk tombol kembali ke form admin, namanya adalah kembali. Kemudian nanti teksnya kita akan inputkan di sini nilai pertama, kemudian ini nilai yang kedua. Untuk masukkan nilai 1, masukkan nilai 2, dan hasil ini tidak di change variable ya untuk label, jadi nggak usah pakai change variable. Kemudian untuk yang hasil kita setting di propertiesnya supaya ini tidak bisa diketik ya, walaupun ini text field tapi tidak bisa diketik. Kita cek di bagian properties, kita setting di bagian enabled. Awalnya ini ada tercentang, kemudian kita hapus supaya tidak bisa diketik ya, jadi dimatikan text field pengetekannya. Enable-nya ini dihapus centang, dan kita close kalau sudah dirubah. Close-nya yang bawah ya. Baik, itu untuk desainnya. Kemudian ketika ketika nilai di sini, ketika kita enterkan maka si kursor akan berpindah ke nilai 2 yang ini. Dan caranya kita kasih event key press pada nilai 1, pada text field 1 ya. Press, kita masukkan kode program. Karena tadi sudah di copy maka otomatis kode programnya juga ikut tercopy ya. Kemudian biasanya jika mengcopy ini akan muncul key eventnya ini masih miring karena kita belum mengimport key event Java AWT nya. Jadi caranya supaya ini tidak merah, tinggal diklik, ini kita masukkan import Java AWT key eventnya. Klik, kemudian dia akan otomatis masuk. Isi loading, sudah masuk. Cara ngeceknya tinggal lihat di bagian atasnya, ini akan muncul Java AWT key event. Kalau key eventnya udah dimasukin, diimport, maka kita bisa menggunakan kode program key eventnya. Baik, itu untuk yang nilai 1. Ketika di enterkan maka dia akan berpindah kursornya ke nilai 2. Request focus artinya memindahkan kursornya ya.
Dan kita ke menu desain lagi. Nah, di sini kita menambahkan supaya eventnya diklik pada tombol tambahnya. Kita lihat event, action performance untuk diklik. Kita masukkan kode programnya untuk yang tambah. Kita perbesar dulu. Cirinya coding tambah ini pivot point tambah action performance. Nah, di sini kode programnya. Kita buat dulu tipe datanya, tipe data double. Kemudian untuk kalkulator ini, karena komputer tidak mengerti angka, dia membuat string terlebih dahulu, kemudian dikonversi ke string, kemudian dibalikin lagi ke string dari tipe data double-nya. Kita buat 3 buah variabel, bilangan 1, bilangan 2, hasil underscore double. Misalnya menggunakan simbol koma. Kemudian kita membuat sebuah tipe data string, nama variabelnya hsl underscore string. Nah, pada bilangan 1 sama dengan double pass double string value of nilai 1 get text. Jadi artinya nilai teks yang dimasukkan pada variabel nilai 1 pada text field 1 ya, ini akan dirubah ke string, kemudian dari string dia akan dirubah ke tipe data double dan ditampung di sebuah variabel namanya bilangan 1. Kemudian pada bilangan 2 juga sama, nilai teks yang diinputkan pada nilai 2 ini akan diambil teksnya dan dirubah menjadi tipe data string. Kemudian dari tipe data string ini dirubah ke tipe data double dan kemudian ditampung di sebuah variabel namanya bilangan 2. Nah, karena bilangan 1 dan bilangan 2 ini sudah tipe data double, maka kita bisa memasukkan sebuah rumus hasil double sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2 ini untuk rumus penjumlahan ya. Hasil double ini udah tipe datanya double, maka supaya bisa menampilkan kembali di NetBeans ya, ini harus dirubah menjadi tipe data string. Jadi hasil double ini hasil perkaliannya dirubah double to string, dirubah menjadi tipe data string, kemudian ditampung di sebuah variabel namanya hasil underscore string. Dan hasil string ini dia akan disetting teksnya dan ditampilkan di sebuah variabel namanya hasil atau yang pada text field 3 ya di desainnya. Yang ini text field 1, ini text field 2, yang ini adalah text field 3 hasilnya. Baik, itu untuk penjumlahan. Sedangkan perkalian, pengurangan, pembagian, dan perkalian sama, ini dikasih action performance semuanya. Dan sini perbedaannya cuman simbol kurang, tambah, sama kali saja pada rumus perkaliannya. Jadi ini tinggal di kopas dari double sampai dengan hasil string titik koma, kemudian pastekan di sini hasilnya dan kita rubah pada simbol tambahnya saja. Ini awalnya tambah, kita rubah jadi minus karena pengurangan. Begitupun yang pembagian dan perkalian. Yang pembagian kita kasih action performance. Ini yang bagi ya, dan ini yang kali. Perbedaannya cuman pada yang ini slash, kemudian ini kali, tapi ini harus dibuat dulu kali action performance-nya, jadi sebuah eventnya.
kalinya buat event action perform. Dia akan muncul private void action perform. Tinggal di kopas. Kemudian untuk yang reset nama event action perform. Lihat pada programnya. Untuk yang reset kita perbesar nilai 1 setting tag-nya kosongkan, nilai 2 setting tag-nya kosongkan, hasil setting tag-nya kosongkan, dan kursornya nanti dipindahkan ke nilai 1 request fokus. Dan yang terakhir adalah tombol kembali ke admin. Ini tombol kembali. Untuk tombol kembali ini harus diperhatikan adalah nama file tujuannya. Kan di sini nama filenya menu_admin, maka di sini menu_admin. Kemudian buat variabel ini bebas, mau admin, mau A, mau B, terserah. Kemudian new, kemudian diikuti nama filenya itu menu admin kurung buka tutup. Kemudian ini admin, karena di sini variabelnya admin, maka di sini juga admin set visible true, admin set relocation relative to null, kemudian dispose artinya matikan form yang terbuka settingnya. Nanti yang adminnya ditampilkan. Set visible, set location adalah posisi formnya berada di tengah. Kemudian pada menu adminnya kita buat sebuah link ke form calculator. Pada menu bar file kita tambahkan, klik kanan, kita tambahkan sebuah add from palette menu item. Kita rubah teksnya menjadi kalkulator. Dan kita kasih kode program supaya bisa ketika diklik dia akan berpindah ke form kalkulator. Action performance, kita tambahkan kode programnya di atas. Ini kita kecilkan dulu kelihatan. Nah, sini ya. Sini akan muncul private void C menu item 3. Dan masukkan pada programnya. Karena tujuan kita adalah ke form kalkulator, maka kita masukkan di sininya form_kalkulator. Pasti kita buat variabelnya kalkulator sama dengan new form. Bisa ya. New form_kalkulator kurung buka tutup di koma. Kemudian kalkulator titik set visible, kita kontrol spasi supaya munculkan pilihannya kalkulator. Kontrol spasi lagi. Nah, muncul set visible. Enterkan, kita hapus, kita tambahkan true. Kemudian kalkulator titik set L, kontrol spasi, kita cari set location relatif, enter, dan hapus tengahnya jadi 0. Kemudian enter this titik this, kita kontrol spasi lagi, hijau, pilih di post, enter. Baik,
Sudah selesai, kita run file, kita save dulu, save all, dan kita run file mulai dari form homogeneous. Klik kanan, run file. Kita masukkan username-nya Nick, enter, passwordnya 12345, enter lagi, masuk ke menu admin, kita klik file, kita ke form kalkulator, muncul form kalkulatornya, kita masukkan angkanya misalkan 20, enter, dia akan berpindah ke nilai 2, nilai keduanya adalah 10, dan kita tambahkan, maka hasilnya akan muncul di tekstil ketiga. Ini tidak bisa diketik ya, karena kita setting enable-nya, kita hapus centang enable-nya. Jadi kita minus, ini akan berubah jadi 10, kita bagi, jadi hasilnya 2, kemudian kita kali, hasilnya 200, kita reset, kosong, kemudian kembali ke menu admin. Ini masih ke menu 1 ya, kalau yang ini ke menu 2. Kalau logout, yes, kita keluar. Baik, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.